Jaga baire, jaga hatuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga baline. Saat ini jumlah desa wisata di Pulau Bali meningkat tajam. Tercatat pada 2022, setidaknya terdapat 294 desa wisata di seluruh wilayah Pulau Bali. Dinas Pariwisata Provinsi Bali menyebutkan sebelum pandemi COVID-19 atau pada tahun 2019 tercatat desa wisata yang ada di Bali berjumlah 189. Tren kenaikan desa wisata di Bali karena banyaknya wisatawan atau wisman yang berwisata ke ruang terbuka atau ke desa-desa. Ada sejumlah hal yang menjadi alasan wisatawan lebih memilih desa wisata dibanding paket wisata lainnya. Pertama, tren tatanan era baru. Melihat sekarang kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali itu lebih banyak ke ruang terbuka di desa-desa. Kedua, wisatawan menginginkan keindahan alam yang asli tanpa banyak modernisasi serta ingin berinteraksi langsung dengan masyarakat Bali beserta aktivitas yang dilakukannya di mana masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri yang dijadikan sebagai desa wisata. Hal ini tentunya menjadi salah satu peluang bagi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata yang dipadukan dengan paket pariwisata. Saya melihat bahwa sangat mempelajari daripada budaya-budaya yang sebetulnya ada di Bali. Saat ini saya melihat ada pergeseran dalam artian kebudayaan kita yang dulunya betul-betul Bali sekali itu sekarang dibikin lebih praktis. Nah, ini saya berharap sih ke depannya ada beberapa objek yang bisa diberikan benar-benar Balinya, real Balinya. Nah, ini yang mungkin yang dirindukan oleh wisatawan. Jadi contohnya ketika kita melihat tarian kecak gitu, sekarang kan pasti sudah ada tempat duduknya, sudah ada segala macam. Nah, ini kadang-kadang kan taksu daripada tarian sendiri itu agak berbeda. Nah, mungkin bisa dibuatkan satu pertunjukan yang memang masih betul-betul Bali tempo dulu gitu. Itu yang mungkin dirindukan oleh wisatawan-wisatawan yang datang ke Bali. COVID itu sudah memberikan pelajaran bagi kita kan, khususnya bagi kita di Bali yang memang memprioritaskan dari sisi pariwisata sebagai andalan untuk pendapatan ekonomi kita. Jadi oleh karena itu kita dalam rangka untuk membangkitkan kembali pariwisata, di samping seperti sudah pernah saya bilang, memang kita di Bali di samping tetap mengandalkan sektor pariwisata harus juga diimbangi dengan keseimbangan struktur ekonomi lainnya. Seperti saya bilang kemarin itu, yaitu baik dari sisi sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pariwisata kan tersier. Jadi primernya pertanian dalam arti luas, apalagi dalam rangka untuk kebutuhan bahan baku upacara, kemudian sekundernya itu adalah mungkin industri pengolahan dan lain sebagainya. Nah, itu memang menjadi keseimbangan. Nah, khusus untuk bagi pariwisata yang pernah katakanlah memberikan satu titik nyaman lah begitu. Jadi zona nyaman bahwa pariwisata itu adalah merupakan andalan di Provinsi Bali. Nah, kemudian terjadi COVID, nah, tentu memang ini menjadi pelajaran kita, introspeksi kita. Seperti apa mestinya kita mengembangkan sektor pariwisata itu harus diimbangi dengan sektor lain. Nah, khusus di sektor pariwisata sendiri itu sudah melakukan inovasi ya, paling tidak memang pengembangan kualitas, kemudian objek wisata, terutama bagi desa wisata.
berbasis dengan misalnya potensi yang ada, misalnya, dan itu sudah banyak dilakukan juga oleh komponen-komponen kita, masyarakat kita, ya mungkin mereka sudah juga belajar dari pengalaman terkena dampak COVID. Nah, itu salah satu misalnya bagaimana objek itu menjadi lebih berkualitas, sehingga nanti wisata itu objek itu bisa menjadi berkelanjutan. Misalnya apa kualitas yang dikembangkan, mungkin di situ akan diadakan beberapa atraksi, mungkin sebelumnya hanya melihat objek alam, nah sekarang mungkin dilakukan memberikan nilai atau value di sana. Salah satu contohnya misalnya ya bagaimana memberikan dampak dari sisi kebersihan air terjun, ada misalnya orang membuat sekarang trekking, kemudian rafting dikembangkan, itu ada bagian-bagian daripada meningkatkan berbagai atraksi-atraksi yang ada di objek tersebut. Kemudian tentu juga kita melakukan inovasi tentang bagaimana sih bersinergi dengan seluruh komponen atau seluruh stakeholder kaitannya dalam rangka untuk menjamin kelangsungan objek wisata sebagai salah satu sumber pendapatan kita. Kalau kita bicara desa wisata, kami tidak akan pernah merusak, malah kami melestarikan seni dan budaya yang ada di desa kami. Contohnya seni tari, seni tabuh dan lain sebagainya. Tentu juga pelestarian alam. Maka dari itu kami akan tetap melakukan pelestarian, bukan semata-mata pariwisata itu merusak daripada alam, lingkungan, seni dan budaya. Tergantung kita bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita ke depan sehingga mereka paham tentang pelestarian lingkungan, seni, adat dan budaya. Meski menjadi sebuah peluang bagi masyarakat ingin merasakan langsung pendapatan dari sektor pariwisata, namun tidak serta-merta peluang tersebut dengan mudah dicapai. Karena untuk menjadi desa wisata harus memiliki karakteristik yang berbeda dari desa wisata lainnya yang ada di Bali. Harus ada yang membedakan satu sama lainnya, sesuai dengan karakteristik daerah, bukan sebaliknya meniru yang sudah ada. Dalam membuat desa wisata, setidaknya ada dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja atau konsep kerja dari pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata, yakni pendekatan pasar dan pendekatan fisik. Pertama adalah pendekatan pasar yang meliputi atraksi wisata yang mencakup alam dan hasil ciptaan. Jarak tempuh, di mana hal ini perlu diperhatikan jarak tempuh dari kawasan wisata, terutama tempat tinggal wisatawan, dan juga jarak tempuh dari dan jarak dari ibu kota. Besaran desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah penduduk, karakteristik dan luas desa. Pendekatan kedua adalah pendekatan fisik pengembangan desa wisata. Pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi. Banyak hal yang bisa dilakukan. Yang paling mudah saya lihat adalah dengan adanya storytelling. Ini juga satu hal yang sangat penting bisa dilakukan untuk dipromosikan. Bukan hanya sekedar objeknya ataupun adat istiadatnya, tapi melainkan narasi daripada desa tersebut. Karena kan untuk memancing wisatawan hadir itu paling tidak mereka akan melihat dulu latar belakang daripada cerita objek tersebut. Jika ini menarik, maka mereka akan datang. Nah, ini yang harus kita bisa kemas secara baik sehingga dapat diserap oleh market dan dipahami oleh market itu sendiri. Copy paste itu mungkin tidak lepas dari mungkin mereka adalah berpikir dari segi tren ya, karena memang tren itu sulit sekali memang untuk kita hindari karena tren kan. Namun demikian tetap harus memang kita memberikan sedot value. Boleh kita mengikuti tren, tetapi bukan paling tidak harus ada sisi unik ya, sisi diferensiasi yang dilakukan. Itu menurut saya akan lebih memberikan satu potensi atau kan memberikan satu garansi bahwa objek itu akan lebih bertahan atau lebih memberikan daya tarik daripada sekedar misalnya copy paste
seperti ya common sense lah atau jadi seperti bagaimana dia mengcopy paste itu. Jadi harus memang diberikan value ya dengan sentuhan-sentuhan diferensiasi ya, atau mungkin unik lokal dan sebagainya. Contohnya misalnya bisa saja kita ini sangat jarang juga ya lokal itu mungkin kalau misalnya obyeknya rice gitu, sawah gitu, mungkin bagaimana proses orang menanam padi dilakukan secara di Bali itu. Kemudian wisata mancanegara mungkin di tempatnya tidak ada bagaimana proses menanam padi. Nah itu misalnya hal-hal yang bisa dilakukan kan itu. Itu kalau misalnya kita punya juga mungkin bisa saja tradisi ogoh-ogoh itu misalnya kita gunakan itu di event-event katakan hari nyepi itu. Mungkin itu dibuatkan atraksi yang sangat bagus, kemudian itu menjadi satu konten yang tarik misalnya objek kita, kenapa tidak? Nah itu misalnya lokal jenis atau unik yang berbeda dari tren yang ada. Sebenarnya kalau bicara Indonesia khususnya Bali memang sih rata-rata latah begitu. Boleh dibilang latah, tetapi pengkemasannya itu bagaimana kita mengoptimalkan produk-produk yang kita miliki. Jangan mengcopy paste produk orang lain yang dimiliki. Tentu contoh umpama di Bali memiliki air terjun, semua air terjun, memiliki tarian, semua tarian. Hanya saja kita pintar-pintar sebagai marketing bagaimana kita bisa mengolah produk itu menjadi suatu produk yang akan dicari oleh para wisatawan. Memang ya belakangan ini kadang di desa A misalnya yang ada tubing atau apa yang mudah begitu, kadang desa lain punya sungai dia copy paste seperti itu. Tetapi sebaiknya kalau di satu desa A sudah ada pengembangan paket wisata atau objek wisata, desa yang lain pasti punya potensi. Nah, bagaimana kita bersama gali potensi yang lain, jadi antara desa yang satu bisa menjadi penyangga, bisa menjadi pendukung untuk paket wisata. Karena kalau hanya satu desa saja, tamu itu datang kemudian balik, mungkin para guide atau agen-agen itu malas ya. Sebaiknya berapa desa itu mengkaitkan program tersebut sehingga satu paket bisa berapa desa seperti itu. Ada beberapa masalah yang menyebabkan terhambatnya program pengembangan masyarakat di desa wisata. Pertama, kesulitan untuk menghasilkan uang secara kolektif menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat desa wisata. Masih banyak desa wisata yang belum bersinergi dengan pemerintah maupun agen pariwisata dan lain-lain. Sehingga digitalisasi menjadi terhambat. Padahal digitalisasi dan modernisasi sangat diperlukan untuk memperoleh akses kepada wisatawan yang akan berkunjung ke desa wisata tersebut. Kedua, konflik yang mengganggu pembangunan desa, dan salah satunya adalah tetua desa yang menolak desa tersebut untuk dijadikan objek wisata karena ada pula masyarakat yang belum siap menerima pengunjung atau enggan untuk terlibat dalam pengembangan desa wisata tersebut. Ketiga, penyediaan fasilitas yang belum memadai seperti toilet, tempat tidur, akses, dan pengelola yang masih sangat terbatas. Menurut saya antara objek itu sendiri, terus habis itu juga terkait dari masyarakatnya, dan tentunya juga dalam hal ini harus ada dukungan dari semua sektor sehingga ini menjadi satu kesatuan, sehingga ketika ini dikeluarkan atau dipromokan ini akan menjadi suatu mahakarya ataupun suatu hal yang value daripada objek tersebut menjadi tinggi. Ya, ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri karena memang ketika kita ingin menonjolkan suatu budaya itu memang harus orisinal dan beda daripada yang lain. Karena ketika ini menjadi copy paste, tentunya ini tidak menarik lagi kepada wisatawan, di mana itu sangat mudah mereka peroleh, dan juga menjadi perang harga di mana terjadi
penurunan daripada kualitas objek tersebut. Saya lihat sudah oke, cuman memang sekarang ini kan tidak bisa pemerintah saja yang turun tangan dalam hal ini. Ini memang kembali saya sebutkan bahwa ini harus dari semua kalangan, baik itu masyarakatnya, baik itu secara budayanya, secara adatnya, dan juga pemerintah dalam hal ini. Jadi memang harus menjadi suatu perpaduan yang kompleks. Memang seharusnya semua akan menuju kepada quality ya. Karena kalau yang tidak quality, kalau yang cuma kita perang tarif dan sebagainya, itu akan tidak memberikan dampak sesaat, tapi berkepanjangan pasti akan merugikan. Oleh karena itu kita sepakat bahwa quality tourism memang sangat cocok di Bali. Ya, sangat cocok di Bali. Sehingga dengan demikian kepercayaan wisatawan itu, kalau kita berbicara tentang quality, mereka akan lebih percaya daripada misalnya kita tidak memperhatikan kualitas, justru kita akan jual murah, mereka akan ragu, benar gak saya bayar ini? Benar gak ini merupakan objek yang harus dibayar? Kan begitu. Benar gak ini misalnya atraksi harus dibayar? Kalau terlalu murah mereka tidak percaya, mungkin ini adalah sifatnya sekedar mereka meminta sumbangan, bisa saja begitu. Jadi kalau kita memang concern di bidang quality tourism, saya sangat setuju itu, dan itu justru akan memberikan tumbuh kepercayaan daripada wisatawan, karena mereka mereka membayar karena kualitas. Kami selalu bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata, sehingga mereka-mereka lah yang ikut mempromosikan desa kami, karena kami harus bersinergi antara Biro Perjalanan, yang mana anggota ASITA di Bali itu sangat luar biasa banyaknya, kurang lebih ada 400 anggota ASITA. Beliau-beliau itulah pemilik travel agent yang akan ikut bersama-sama mempromosikan desa wisata. Memang dalam hal ini karena kecenderungan kita berpikir merubah mindset seperti itu. Sebenarnya itu kata kuncinya, kita harus merubah mindset bahwa pengaruh atau kedatangan pariwisata itu tidak sepenuhnya bisa merubah, tergantung dari komitmen kita sebagai objek. Di situ kita harus berkomitmen dalam hal ini dengan komunitas wisata. Kalau di Bali dengan desa adat, artinya ada hal-hal yang memang harus kita protect. Ya, kita protect, cukup kita perkenalkan saja, dikunjungi seperti, jangan sampai merubah yang sudah ada. Memang ini adalah tantangan dari kita bersama, karena kita punya sumber daya alam yang bagus, kita punya budaya yang bagus, dan ini harus diikuti dengan sumber daya manusia yang bagus. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting dan harus berperan penting dalam hal meningkatkan sumber daya manusia. Seperti kita harus lebih intensif atau lebih banyak mengadakan pelatihan-pelatihan tentang digitalisasi, tentang hal-hal yang mungkin lebih update tentang pariwisata tersebut. Adanya masalah bukan tanpa solusi. Strategi pengembangan masyarakat menghadirkan beberapa solusi untuk masyarakat di desa wisata. Desa wisata dapat menjadi salah satu program yang dapat menambah kemandirian masyarakat untuk dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki suatu desa. Caranya pertama dengan mengajak seluruh warga untuk dapat bisa berkontribusi dalam pengembangan desa wisata. Misalnya pembuatan homestay dan melengkapi fasilitas yang berbasis rumah warga, serta penyewaan kendaraan dan akses yang lebih memadai dapat membantu desa wisata memaksimalkan potensi wisata sepenuhnya. Kedua, ciri khas dan budaya yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Ketiga, persoalan SDM. Tentunya dengan banyak SDM yang ada, masyarakat juga perlu untuk diberi pembelajaran bagaimana untuk merawat dan melestarikan segala aspek dalam desanya. Setidaknya Dinas Pariwisata Bali mencatat saat ini sudah ada 283 desa wisata di Bali. Tetapi dari ratusan desa wisata tersebut, hanya 30 desa wisata yang dinyatakan sebagai desa mandiri dan maju, sedangkan 101 desa wisata masih bersifat rintisan, 107 desa wisata kategori berkembang. Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas desa wisata adalah melalui program digitalisasi. Karena dari sekian banyak desa wisata yang ada di Bali, sebagian besar belum melek teknologi.
Mereka masih menjalankan pengelolaan konvensional dengan menunggu turis datang yang dibawa agen perjalanan. Misalnya pembuatan profil desa, paket produk yang ditawarkan, hingga video promosi diunggah ke dalam akun yang terintegrasi dalam website pemerintah desa maupun Badan Pengelola Desa Wisata. Melalui akun itu, pihak desa bisa menawarkan produknya sebagaimana orang berjualan online, sebagaimana jualan pada marketplace. Itu harus memang itu menjadi suatu permasalahan yang memang harus diselesaikan, dalam artian memang sekarang kan trennya daripada milenial ini ingin suatu untuk masuk budaya asing itu kan sangat rentan sekali, sangat mudah sekali mereka masuk untuk budaya asing. Tapi ya kembali lagi, bagaimana caranya bisa memodifikasi sesuatu tanpa menghilangkan daripada kesakralan ataupun arti daripada suatu budaya dan adat tersebut. Iya, saya kira mungkin pemerintah sudah maksimal ya dalam hal itu. Artinya kan tidak bisa semua dalam waktu yang bersamaan. Saya kira pemerintah tetap akan memberikan karena kepentingan pemerintah juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas daerahnya, kemajuan daerahnya, pasti mereka akan memberikan pendampingan sepanjang katakanlah yang dikembangkan itu memiliki satu nilai jual, kemudian memiliki diferensiasi, kemudian yang ketiga memiliki visible untuk diberikan pendampingan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, saya kira pemerintah pasti memberikan pendampingan. Apalagi misal pemerintah Provinsi Bali dengan visinya Nangun Satketi Loko Bali itu di satu sisi adalah maju secara teknologi, di sisi lain adalah tidak boleh tercerabut dari akar budayanya. Itu saya kira konsep yang sangat relevan untuk di Bali kita sama-sama kawal dan kembangkan untuk kemajuan masyarakat Bali itu sendiri. Saya kira mungkin itu hanyalah persepsi yang mungkin ada saja beberapa, itu namanya adalah cara pandang ya. Tapi sebagian besar masyarakat kita sudah bagaimana mereka memahami bahwa bagaimana menggali potensi itu ya. Nah, di sisi lain juga pemerintah sudah memberikan juga satu driver ya, bagaimana perkembangan pariwisata yang katakan di-create atau di-explore, namun tetap juga bagaimana kita memperhatikan kultur ya, memperhatikan kultur. Kemudian salah satu contohnya kan kita bisa lihat bagaimana pemerintah melahirkan tentang perda tentang desa adat, kemudian perda tentang berpakaian adat Bali. Nah, itu salah satu adalah itu dalam rangka untuk menjaga roh budaya. Tinggal bagaimana kita sebagai katakanlah masyarakat mengimplementasikan itu maksud baik tersebut. Jadi boleh kita mengikuti tren, tapi tidak boleh tercerabut dari akar budaya. Nah, justru ini kalau kita bisa implementasikan, menurut saya ya pariwisata itu akan sustainable, karena di satu sisi kita misal teknologinya, aplikasinya boleh kita ambil, kemudian tetapi kearifan lokalnya tetap bisa kita pertahankan. Kreativitas anak-anak kami, anak muda kami, para Yohana itu sangat luar biasa. Melalui marketing digital juga kami ikut berpromosi, baik itu di Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Dan kami tentu melalui offline juga melakukan promosi, karena melalui offline secara berkelanjutan kami juga berpromosi keluar, tentunya ke luar negeri, karena selama ini wisatawan yang datang, yang berkunjung ke desa wisata Unisan, kebanyakan wisatawan dari mancanegara, terutama dari Eropa. Pengelolaan desa wisata tidak mudah karena butuh inovasi, terutama dari desa dinas setempat. Jika ingin maju harus berani berkorban dulu, dalam artian rela mengabdi di desa dalam jangka waktu yang panjang. Pengembangan desa wisata merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota setempat, dan intervensi Pemkab setempat untuk kemajuan desa wisata dinilai penting.
Pemkab tidak bisa melepas begitu saja pengembangan desa wisata setelah menetapkan desa tersebut sebagai desa wisata. Melonjaknya jumlah desa wisata di Bali mulai terjadi sejak pandemi COVID-19, di mana para pelaku wisata yang diberhentikan atau tidak bisa bekerja karena pandemi balik ke kampung halamannya untuk mengembangkan desa wisata. Mereka mencoba untuk survive dengan mengembangkan desanya menjadi desa wisata. Tentu merupakan langkah yang harus diapresiasi. Nah itu kalau untuk kita berbicara promosi, kembali lagi target market mana yang mau dituju. Artinya jika target marketnya itu wisatawan yang kiranya memang secara promosi digitalnya juga harus tertuju kepada wisatawan asing. Tapi jika memang untuk wisatawan lokal, maka bisa diberikan kepada media sosial yang berhubungan dengan market lokal itu sendiri. Jadi ini harus clear yang kemana yang mau dipasarkan. Iya, ya, itu kembali lagi sumber daya ini kan harus memang sudah siap untuk menjadikan daerah mereka sebagai desa wisata. Jadi saya rasa kembali lagi ini menjadi suatu kesatuan di mana ini harus menjadi kompleks antara semua sektor. Memang tidak bisa dipungkiri memang peran anak muda sangat signifikan di dalam rangka mereka mengadopt tentang kemajuan digital, karena bagaimanapun juga kemajuan digital ini, tren ini tidak bisa kita kesampingkan. Misal contoh bagaimana melakukan promosi, kemudian bagaimana melakukan promosi hobi-hobi itu lewat medsos misalnya, itu adalah bagian yang sangat signifikan. Kalau kita misalnya promosi hanya dari mulut ke mulut seperti itu saja, mungkin kurang menjangkau luasannya. Berarti paling hanya terjangkau pada orang yang berkunjung. Tapi kalau dengan kemajuan teknologi, saya kira peran anak muda itu sangat signifikan, dan saya yakin kalau mereka dilibatkan sejak dini, kemudian kita berikan gambaran visi ke depan. Karena bagaimanapun juga anak muda dan merupakan yang akan mengisi masa depan. Saya kira mereka akan siap. Tapi kalau kita selalu berpikir bahwa anak muda mungkin belum saatnya, dan atau kita selalu berpikir pesimis, anak muda paling tidak bisa fokus, tidak bisa konsen, itu saya kira ada pikiran yang harus dibuang jauh-jauh. Karena kita yakin anak-anak muda sekarang itu sangat memiliki satu potensi di tengah kemajuan teknologi itu. Jadi orang-orang yang sudah tua-tua sangat sulit mereka mengikuti tren dengan kemajuan teknologi. Itu oleh karena itu saya berpendapat tidak berlebihan kalau memang anak muda sangat tepat untuk melanjutkan, dilibatkan dalam rangka memberikan value dalam quality tourism yang tadi diwacanakan. Kalau generasi muda kita ya bukannya tidak ada, tapi ada memang masih sedikit yang berperan dalam organisasinya, karena begitu tamat sekolah dia lebih fokus untuk kadang mencari pekerjaan seperti itu. Jadi jiwa entrepreneur yang kita punya memang masih sedikit. Nah inilah peran-peran edukasi, peran akademis, peran pemerintah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang entrepreneur. Jadi berusaha untuk mengembangkan, bukan begitu sekolah hanya mencari-cari pekerjaan. Jadi bagaimana menciptakan pekerjaan dengan potensi yang ada. Jadi bisa kita menciptakan pekerjaan, dan di samping itu ada 3 hal penting, yaitu kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan potensi yang ada. Kita bisa meningkatkan fasilitas umum masyarakat dengan potensi wisata yang ada, dan kuncinya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa wisata bukanlah pembangunan yang instan, memerlukan waktu hingga puluhan tahun. Bahkan Ubud sendiri membutuhkan waktu sampai 100 tahun. Karena hal itu harus dibarengi dengan pembangunan SDM masyarakat desa itu sendiri. Tren wisatawan saat ini cenderung memilih destinasi wisata di alam terbuka sebagai tujuan wisatanya dengan udara yang bersih. Pengalaman yang diperoleh saat berada di lokasi wisata berbaur dengan masyarakat lokal, merasakan sentuhan budaya setempat, dan desa wisata adalah pilihan yang tepat untuk mengakomodir tren minat wisatawan tersebut.
Desa wisata sebagai objek pariwisata yang mengedepankan kerjasama dari masyarakat untuk melestarikan budaya dan ciri khasnya menjadi salah satu program pemberdayaan yang bisa dinilai sebagai langkah baik untuk keberlanjutan suatu daerah dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya.